Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton setia dan penonton baru. Hari ini saya akan membagikan kisah tentang Gresik viral. Juragan tambak bandeng tua bagi-bagi uang 300 miliar. Faktanya mengejutkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Siapa yang mau uang dari juragan coba komen juga ya. Siapa tahu dikabulkan Allah dari jalan lain. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit pagi di pesisir Gresik membentang cerah. Disapu angin laut yang lembut. Di ujung pematang tambak, berdiri seorang lelaki tua dengan caping lebar menutupi wajahnya yang keriput. Dialah Mbah Karto, juragan tambak bandeng yang sudah hampir 4 dekade menggantungkan hidup dari air asin dan lumpur. Meski usianya sudah menginjak 90 tahun, langkah Mbah Karto masih mantap menyusuri batas tambaknya. Di pundaknya tergantung ember kecil berisi pakan ikan. Setiap pagi ia berjalan perlahan, menebarkan pakan dengan gerakan tangan yang pelan namun pasti, seakan ia sedang menyapa satu persatu ikan bandeng di dalam kolamnya. Tambak itu tidak besar, namun terkenal seantero desa. Bandeng Mbah Karto dikenal berbeda. Dagingnya lebih gurih, sisiknya berkilau lebih terang. Warga percaya, siapapun yang makan bandeng Mbah Karto, rezekinya akan terbuka. Bahkan ada yang bilang, sakit menahun bisa sembuh hanya dengan memakan kepala bandeng dari tambak itu. Cerita seperti itu menyebar dari mulut ke mulut, hingga tak sedikit warga dari luar desa datang hanya untuk membeli hasil tambaknya. Namun pagi itu, ada yang berbeda di wajah Mbah Karto. Ia tampak lebih hening dari biasanya. Matanya menatap jauh ke arah laut, seakan sedang memikirkan sesuatu yang besar. Di balik ketenangan itu, ia menyimpan rahasia yang selama ini tak pernah diungkap kepada siapapun. Tabungan yang ia kumpulkan sejak muda, hasil dari setiap kilogram bandeng yang ia jual, telah mencapai jumlah yang tak bisa dibayangkan oleh warga desa kecil ini. 300 miliar rupiah. Namun uang itu tak pernah membuatnya silau. Mbah Karto selalu percaya, rezeki adalah titipan dari Allah. Ia yakin, suatu hari nanti, ia akan tahu untuk apa semua itu dikumpulkan. Dan hari itu sudah dekat. Di sisi lain desa, seorang pemuda tampak turun dari bus mini berwarna biru. Namanya Rian, cucu satu-satunya Mbah Karto. Ia baru menyelesaikan kuliah jurusan pertanian di Surabaya. Rian datang bukan untuk liburan, melainkan karena surat yang ia terima 2 minggu lalu dari sang kakek. Surat itu ditulis tangan, dengan pesan singkat namun berat. Pulanglah, ada warisan besar yang harus kau jaga. Sesampainya di rumah kayu sederhana milik Mbah Karto, Rian disambut senyum hangat sang kakek. Tak ada pelukan, tak ada air mata, hanya sapaan lirih yang penuh makna. Alhamdulillah kamu pulang, nak. Namun suasana hangat itu tak berlangsung lama. Malamnya, saat mereka duduk di teras menghadap tambak yang gelap, Mbah Karto membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, terdapat buku usang berwarna coklat gelap, dengan tulisan kuno yang hampir pudar. Rian membuka halaman demi halaman. Matanya membelalak. Ini bukan buku biasa, Kek. Ini seperti catatan rahasia, tentang pengobatan dan formula tanah tambak. Mbah Karto hanya mengangguk pelan. Itu bukan hanya tentang tambak, tapi tentang rahasia hidup, warisan dari leluhur kita. Namun di balik pepohonan, sepasang mata mengintai dalam gelap. Sosok itu mengamati dari kejauhan, mencatat, dan merekam dengan kamera kecil. Ia bukan warga desa. Ia dikirim oleh seseorang yang merasa terganggu dengan keberadaan Mbah Karto. Pak Darmin, pengusaha lokal yang selama ini memonopoli suplai benih tambak dan pupuk di wilayah pesisir Gresik, baru-baru ini mendengar kabar bahwa Mbah Karto akan membuat pengumuman besar. Dan ia tak suka dengan kejutan. Pak Darmin curiga bahwa rahasia besar yang dimiliki Mbah Karto bukan sekadar cerita mistis bandeng membawa berkah. Ia yakin ada sesuatu yang lebih besar. Dan malam itu, mata-matanya telah melihatnya sendiri, buku tua yang seharusnya tidak jatuh ke tangan siapapun selain dirinya.
Sementara itu, Rian belum menyadari bahwa kedatangannya ke desa bukan hanya untuk menemani masa tua sang kakek, tetapi untuk melindungi warisan yang bisa mengubah hidup banyak orang. Namun ancaman telah datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dan semuanya baru saja dimulai. Pagi berikutnya, kabut tipis masih menggantung di atas tambak saat suara kentongan dari balai desa memecah keheningan. Warga mulai berdatangan dengan wajah penasaran. Beberapa ibu membawa keranjang sayur, bapak-bapak menenteng cangkul, dan anak-anak berlarian mengikuti rombongan. Tidak biasanya Pak Lurah memanggil warga sepagi ini. Apalagi, yang berdiri di tengah lapangan bukanlah lurah atau pejabat desa, melainkan Embah Karto, dengan kemeja putih lusuh dan sarung sederhana, didampingi oleh cucunya, Rian. Di hadapan ratusan pasang mata yang menatap heran, Embah Karto membuka suara, perlahan namun jelas. Saudara-saudaraku semua, seumur hidup, Allah telah menitipkan banyak rezeki pada saya. Dan saya tidak pernah menganggap itu milik saya sepenuhnya. Hari ini, saya ingin menyerahkan semuanya kembali kepada kalian. Suasana langsung berubah hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari semak belakang. Rian mengeluarkan secari kertas dan membacakan isinya. Tabungan Embah Karto selama 60 tahun mencapai 300 miliar rupiah. Uang ini akan digunakan untuk membangun rumah sakit desa, sekolah tingkat atas, masjid yang lebih besar, dan tambak bersama yang dikelola pemuda desa. Teriakan syukur pecah di antara kerumunan. Beberapa warga menangis haru, ada pula yang bersujud spontan di tanah. Embah Karto tetap berdiri tegak, menatap semua itu tanpa sedikit pun ingin dipuji. Tapi dari sudut lapangan, berdiri seorang pria dengan wajah mengeras. Pak Darmin, mengenakan batik mahal dan kacamata hitam, menggenggam ponselnya erat-erat. Kalau benar dia punya uang sebanyak itu, pasti ada yang disembunyikan, gumamnya dengan nada curiga. Malam harinya, di rumah Embah Karto, Rian tampak menyalakan lampu minyak tua dan membuka kembali buku peninggalan leluhur itu. Ia menemukan halaman yang menggambarkan formulasi air tambak dengan ramuan tanaman bakau dan lumpur khas pesisir. Di bagian bawahnya ada simbol aneh seperti cap jari, diikuti aksara Jawa kuno. Kek, ini seperti kode, bukan hanya resep, tapi juga peta, ucap Rian sambil menunjuk gambar di pojok halaman. Embah Karto mengangguk pelan. Itu rahasia besar kita, Nak. Dan itu juga alasan kenapa orang luar tak boleh tahu. Kalau salah tangan, itu bisa jadi bencana. Namun suara berderak dari luar rumah membuat mereka berhenti bicara. Rian cepat-cepat mematikan lampu dan mengintip lewat celah jendela. Di luar, tampak siluet seseorang tengah mengendap di dekat pagar. Sosok itu tinggi, berbadan besar, dan memegang sesuatu seperti kamera kecil. Tanpa suara, Rian keluar lewat pintu samping, mengendap di antara semak dan mengejar arah bayangan itu. Tapi saat ia sampai ke jalan belakang rumah, tak ada siapapun di sana. Yang tersisa hanyalah selembar kertas dengan logo perusahaan asing yang tidak dikenal, tersangkut di pagar kawat. Keesokan paginya, di pasar desa, kabar tentang pembagian uang ratusan miliar menyebar lebih cepat dari api menyambar jerami. Warga berdebat, ada yang percaya, ada pula yang ragu. Namun satu hal yang pasti, perubahan besar akan datang ke desa itu, entah sebagai berkah atau bencana. Di sebuah kafe modern di pinggir kota Gresik, Pak Darmin sedang bertemu dengan pria berkemeja rapi dan rambut disisir klimis. Namaku Leonard, katanya memperkenalkan diri sambil menyerahkan kartu nama. Kami tertarik membantu Anda, selama ada imbal balik yang sepadan. Pak Darmin menyeringai. Buku tua itu pasti punya sesuatu yang besar. Dan saya butuh orang seperti Anda untuk mengungkapnya. Mereka berdua saling menatap penuh ambisi, tanpa sadar bahwa rencana yang mereka susun akan membawa mereka masuk ke dalam misteri yang lebih dalam dari sekadar buku warisan. Sementara itu, Embah Karto dan Rian menutup kembali buku leluhur dan menyelipkannya ke dalam peti besi kecil, lalu menguncinya. Mereka belum tahu bahwa malam ini, buku itu tak lagi aman di tempatnya. Dan dari kejauhan, seseorang sedang bersiap untuk mencuri, bukan hanya harta, tapi warisan yang mengandung kekuatan masa depan desa itu.
Malam turun perlahan menyelimuti pesisir Gresik. Di rumah kayu Mbah Karto, suasana tampak tenang, namun hati Rian berdebar tak karuan. Ia tahu betul, sejak pengumuman kakeknya, situasi desa tidak lagi sama. Banyak yang mendukung niat Mbah Karto, namun tak sedikit pula yang mulai mengintai. Peti besi yang disimpan di bawah lantai rumah kini terasa seperti bom waktu. Di dalamnya terdapat buku warisan yang bukan sembarang tulisan tua. Di halaman-halamannya, terdapat simbol-simbol pengolahan tanah dan air tambak yang memiliki efek luar biasa. Tak hanya itu, beberapa lembaran bahkan berisi ramuan dari tanaman laut dan bakau yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit kulit, pencernaan, bahkan penyakit dalam. Mbah Karto duduk di pojok ruangan, memejamkan mata, melantunkan zikir lirih. Rian, yang duduk di dekat jendela, sesekali melirik keluar, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Namun tanpa mereka sadari, sebuah drone kecil melayang pelan di atas atap rumah mereka, merekam setiap sudut rumah. Di tempat lain, di gudang kosong milik Pak Darmin, Leonard dan timnya sudah menyiapkan langkah berikutnya. Mereka berhasil mengakses sebagian hasil rekaman drone malam sebelumnya. Meski kabur, mereka bisa melihat jelas Mbah Karto membuka buku dan menunjukkan halaman kepada cucunya. Pasti ada formula di dalamnya. Ramuan. Sesuatu yang belum pernah ditemukan dunia medis, ujar Leonard dengan mata berbinar. Bukan hanya untuk bisnis, tapi ini bisa jadi monopoli kesehatan skala dunia. Pak Darmin yang duduk di sebelahnya tertawa kecil. Saya hanya ingin pastikan dia tak lagi menjadi pahlawan di desa ini. Semua orang harus tahu, saya yang punya kuasa di sini. Leonard menatap tajam. Kalau begitu, malam ini kita ambil bukunya. Malam menjelang tengah. Rian terbangun karena suara gesekan dari bawah rumah. Ia membangunkan Mbah Karto pelan, lalu perlahan mengangkat lantai tempat peti besi disimpan. Namun saat membuka penutup, mereka terkejut. Peti itu sudah terbuka. Buku hilang. Astagfirullah, gumam Mbah Karto pelan. Mereka sudah mulai bergerak. Rian mengepalkan tangan, wajahnya memerah. Kita harus kejar. Kek, kita tahu kemana mereka akan bawa buku itu. Mbah Karto mengangguk. Ia mengambil tongkat tuanya yang selama ini hanya digunakan untuk berjalan. Namun malam itu, tongkat itu memiliki makna lain, simbol warisan dan kekuatan yang harus dijaga. Di sisi lain kota, mobil hitam melaju kencang melewati jalanan sepi. Di dalamnya, Leonard dan anak buahnya menyimpan buku itu dalam kotak kaca. Tapi nasib berkata lain. Saat melintasi tikungan curam menuju jalan arah kota, rem mobil mendadak blong. Sopir kehilangan kendali. Mobil itu tergelincir dan terjun ke jurang kecil yang dipenuhi pohon bambu. Benturan keras terdengar hingga ke jalan atas. Mobil terbalik. Api kecil mulai muncul dari bagian mesin. Namun anehnya, buku di dalam kotak kaca tetap utuh. Seseorang yang mengenakan jubah hitam datang dari balik semak, mengambil kotak itu dengan tenang, lalu menghilang ke kegelapan. Di rumah Mbah Karto, Rian sedang menelusuri titik-titik yang mungkin menjadi tempat penyimpanan cadangan buku, kalau saja ada. Tapi Mbah Karto tahu, hanya satu buku yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada salinan. Kita harus mencarinya kembali, meski ke pelosok hutan sekalipun, ucap Rian yakin. Namun malam itu belum selesai. Seorang warga bernama Pak Sulaiman mengetuk pintu mereka. Napasnya tersengal. Mbah, ada yang lihat pria asing dengan jubah gelap masuk ke arah Bukit Watu Lepek. Katanya bawa kotak kayu. Mbah Karto dan Rian saling pandang. Tanpa berkata-kata, mereka tahu, arah mereka kini jelas. Dengan bekal seadanya, tongkat warisan, dan keberanian yang mereka miliki, keduanya meninggalkan rumah menuju tempat yang selama ini dianggap angker oleh warga. Di belakang mereka, Pak Darmin menatap dari kejauhan. Ia belum tahu siapa yang mencuri buku dari tangan Leonard. Tapi satu yang pasti, permainan belum selesai. Dan semua yang berkaitan dengan buku itu akan segera terseret ke pusaran rahasia besar.
Embun pagi masih menempel di dedaunan saat Mbah Karto dan Rian memulai langkah mereka menuju Bukit Watu Lepek, sebuah tempat yang selama ini hanya dikenal dari cerita rakyat sebagai lokasi angker yang dijauhi warga. Bukit itu terletak di ujung desa, berbatasan langsung dengan hutan lebat yang belum pernah dijamah pembangunan. Jalan setapak yang mereka lewati diselimuti kabut tipis. Burung hantu masih terdengar, dan suara-suara aneh dari dalam hutan seperti membisikkan peringatan. Namun Mbah Karto berjalan mantap dengan tongkat kayunya, sementara Rian mengikutinya dengan langkah penuh waspada. "Apa betul orang itu ke sini, Kek?" bisik Rian sambil melirik ke kiri dan kanan. Mbah Karto hanya menjawab pelan, kalau dia tahu kekuatan buku itu, maka dia pasti mencari tempat yang dianggap tak terjangkau. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di pelataran batu besar yang miring seperti meja. Itulah yang oleh warga disebut Watu Lepek. Di sekitarnya, semak-semak tampak rusak, seperti habis dilewati seseorang dalam keadaan tergesa. Rian jongkok dan memperhatikan jejak kaki yang masih basah oleh embun. "Ini baru," ujarnya sambil menunjuk bekas sol sepatu. "Dan ini, ada jejak kotak diseret." Mbah Karto menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu membaca sebuah doa. Suasana seketika menjadi lebih hening. Tak lama kemudian, mereka menemukan bekas api unggun kecil, dan di sebelahnya ada secari kertas terbakar sebagian. Rian memungutnya, lalu membaca bagian yang masih utuh. "Jangan biarkan mereka tahu tentang ruang di balik mata air. Ini bukan sekadar tempat pelarian. Mereka sedang mencari sesuatu yang lebih," gumam Rian. Seketika, dari balik semak, muncul sosok lelaki tua dengan jubah coklat dan wajah penuh keriput. Ia membawa tas goni di punggungnya. Melihat Mbah Karto, ia segera menghampiri dengan tergesa. "Mbah Karto, saya Hidayat, penjaga perpustakaan tua di kota. Saya datang karena saya mengenali simbol dari buku yang Anda pegang itu. Buku itu bukan sembarang warisan. Ia menyimpan jalur ke sumber air suci di dalam perut bukit ini, yang dipercaya hanya bisa dibuka oleh darah keturunan leluhur penjaga tambak." Rian mengerutkan kening. "Kenapa baru sekarang Anda bicara?" Pak Hidayat menatap Mbah Karto dengan pandangan berat. "Karena dulu saya bersumpah tidak akan membuka mulut sebelum simbol itu muncul kembali. Dan kini, semua sudah bergerak." Mbah Karto memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kita harus ke mata air itu, sebelum mereka menemukan cara membukanya." Tanpa buang waktu, mereka menuruni lereng Watu Lepek ke sisi barat, hingga menemukan sebuah mata air tersembunyi di balik batu besar berlumut. Airnya jernih, tapi di dasarnya tampak pusaran kecil seolah mengalir ke bawah tanah. Di sekelilingnya terdapat ukiran batu kuno, salah satunya berbentuk ikan bandeng melingkar. Rian menelusuri ujung ukiran itu, lalu melihat lubang kecil berbentuk segi 5 di samping batu. Pak Hidayat menyerahkan sebuah cincin yang ia simpan sejak muda. "Saya kira ini hanya peninggalan biasa, tapi ternyata ini kuncinya." Dengan hati-hati, Rian memasukkan cincin itu ke lubang batu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh pelan. Batu besar di sisi mata air perlahan bergeser, membuka jalan ke lorong gelap yang menghembuskan hawa lembab dan tanah basah. Namun sebelum mereka sempat masuk, suara kaki-kaki berlari terdengar dari belakang. Mbah Karto menoleh cepat. Dari balik semak, muncul Leonard bersama 3 pria berpakaian hitam. Mereka membawa alat penerang dan perangkat pemindai. "Terima kasih telah membuka jalan untuk kami," ujar Leonard sambil tersenyum sinis. Rian berdiri di depan kakeknya, menghadang mereka. "Buku itu milik kami. Kalian tidak berhak membawa apapun dari sini." Leonard tertawa kecil. "Kami tak perlu izin. Dunia akan berterima kasih kalau kami menemukan rahasia kesehatan dari masa lampau." Saat ketegangan memuncak, batu segel yang tadi terbuka mendadak mengeluarkan suara seperti desir angin. Dari dalam lorong, muncul hembusan cahaya biru lembut yang menyelimuti mereka semua. Leonard dan anak buahnya tertegun. Salah satu dari mereka terjatuh lemas. Pak Hidayat berbisik lirih,
Penjaga sudah bangun. Mbah Karto mencengkeram tongkatnya lebih erat. Mereka tidak punya waktu banyak. Rahasia itu harus dijaga. Dan sebelum malam tiba, mereka harus masuk ke dalam lorong, atau semuanya akan terlambat. Cahaya biru dari dalam lorong berpendar lembut. Namun ada hawa dingin yang menusuk tulang menyertainya. Aroma tanah basah, bercampur sesuatu yang tak bisa dijelaskan, menyelimuti mulut gua yang baru terbuka. Mbah Karto, dengan tongkat warisannya, melangkah paling depan. Di belakangnya Rian, Pak Hidayat, dan dua pria berbadan tegap dari warga kepercayaan desa, Rahman dan Iwan, mengikuti perlahan. Di belakang mereka, Leonard bersama anak buahnya menunggu saat lengah. Ia masih belum berani masuk, menunggu situasi tenang. Ia tahu, dalam tempat seperti itu, kecepatan bukan segalanya, kecermatan adalah kunci. Di dalam lorong, batu-batu besar menyatu secara alami, seolah membentuk kubah panjang yang dilapisi ukiran-ukiran aneh. Rian menyorotkan senter ke dinding, dan tampak relief berbentuk ikan, daun bakau, dan manusia bersayap. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah ruangan bundar, dan di tengahnya berdiri kristal besar berwarna kehijauan yang berdenyut pelan seperti jantung. Pak Hidayat mendekati kristal itu. Tangannya gemetar. Ini, pusat dari semuanya. Sumber kekuatan warisan leluhur Tambak. Kristal itu bukan sekadar batu. Di dalamnya terlihat siluet-siluet tumbuhan laut, dan gelembung-gelembung kecil seolah berisi formula cairan hidup. Rian yang memegang buku warisan, membuka salah satu halaman yang menampilkan gambar identik dengan tempat ini. Mbah Karto mendekat dan menempelkan telapak tangan ke permukaan kristal. Seketika, ruangan bergetar pelan dan dari dinding samping, muncul lubang kecil tempat udara mengalir. Di sisi lubang, ada meja batu dengan kotak hitam kecil yang terkunci. "Kek, ini pasti sesuatu yang disimpan dengan sengaja," ujar Rian sambil menunjuk ke kotak itu. Namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, suara langkah tergesa terdengar dari balik lorong. Leonard dan anak buahnya akhirnya menyusul masuk. "Cukup sampai di situ," teriak Leonard dengan suara tajam. Ia mengarahkan alat seperti scanner ke arah kristal, sementara dua anak buahnya bersiap membawa kotak hitam. "Kami tak akan biarkan kalian menyentuh warisan ini," jawab Mbah Karto lantang. Leonard tersenyum licik. "Sayangnya, dunia tak bisa menunggu. Kami akan membawa ini ke laboratorium dan mengungkapkan semuanya pada publik. Ini bukan hanya milik desa. Ini milik dunia." Tiba-tiba, kristal bergetar hebat. Ruangan dipenuhi cahaya merah, dan dari dasar batu, muncul bayangan besar menyerupai lelaki tua dengan sorban dan tongkat dari cahaya. Sosok itu tak bersuara, namun kehadirannya membuat semua orang mematung. Pak Hidayat jatuh berlutut. Penjaga sesungguhnya. Sosok itu menatap ke arah Leonard dan rombongannya. Seketika, alat-alat elektronik mereka meledak kecil, dan lampu senter padam. Hanya cahaya kristal yang menyinari ruangan itu. Yang datang dengan niat jahat, tak akan keluar dengan selamat. Bisik sosok itu tanpa membuka mulut, suaranya muncul dalam kepala semua orang. Leonard mencoba kabur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia seperti tertahan oleh udara yang mengeras. Anak buahnya berteriak ketakutan. "Kita harus keluar sekarang," seru Rahman. Namun Mbah Karto tetap tenang. Ia menunduk, membaca doa dalam hati, lalu berbicara pelan. "Kami hanya ingin menjaga apa yang engkau titipkan." Cahaya sosok itu mengecil, lalu menghilang masuk ke dalam kristal. Ruangan tenang kembali. Leonard dan anak buahnya roboh tak sadarkan diri, namun nafas mereka masih berhembus. Rian dan Pak Hidayat membuka kotak hitam yang kini tidak lagi terkunci. Di dalamnya ada lembaran kulit rusa kuno, berisi peta tersembunyi dan catatan tangan dengan tinta emas. "Ini, peta wilayah bawah laut. Ada tambak purba di pesisir yang belum terjamah," gumam Rian. "Bisa jadi, inilah awal semua tambak legendaris di pesisir utara Jawa." Mbah Karto berdiri tegak. "Kalau benar ini jalurnya, kita belum selesai. Buku hanyalah awal."
Keseimbangan harus dijaga, sebelum dunia di luar mencium bau emas dari lumpur kita. Dan tepat saat mereka bersiap keluar dari lorong, suara gemuruh keras terdengar dari permukaan. Rahman memegang radio kecil dan menerima pesan. "Mbah, warga bilang ada beberapa truk tak dikenal masuk ke desa. Mereka dari perusahaan luar. Dan mereka bersenjata." Rian mengepalkan tangan. "Kita tak bisa pulang dengan tangan kosong." Mbah Karto menatap ke arah gua, lalu berkata pelan, "Maka kita akan kembali, membawa cahaya dari dalam tanah untuk melindungi desa." Ketika rombongan Mbah Karto keluar dari lorong rahasia, matahari baru saja naik, mewarnai langit gresik dengan semburat jingga pucat. Udara di sekitar Bukit Watu Lepek terasa berbeda. Tenang, tapi menyimpan tekanan. Mereka semua diam, menyadari bahwa apa yang mereka temukan di bawah tanah bukanlah akhir, melainkan awal dari gelombang ancaman yang lebih besar. Sesampainya di kaki bukit, Pak Rahman menerima panggilan dari radio genggam yang disimpan di sabuknya. Suara di seberang terdengar tergesa. "Pak, tolong segera ke desa. Ada 3 truk besar masuk dari arah pelabuhan. Mereka pakai plat luar kota." Warga ketakutan. Mbah Karto langsung menatap Rian. "Kita pulang. Tak boleh ada yang salah langkah." Dalam perjalanan turun, mereka berpapasan dengan 2 warga yang berlari dari arah desa. Wajah mereka pucat, nafas memburu. "Mbah." Mereka pakai senjata. Mereka minta akses ke tambak dan daerah sekitar bukit. Katanya atas nama perusahaan. Tapi Pak Lurah belum beri izin. Setibanya di desa, pemandangan mengejutkan sudah menunggu. 3 truk hitam besar berhenti di lapangan dekat balai desa. Di belakangnya, berdiri tenda semi-militer dengan logo perusahaan asing yang sama dengan milik Leonard. Di depan tenda, beberapa pria berbadan kekar berjaga dengan wajah tak bersahabat. Pak Darmin, dengan jas abu-abu dan dasi merah menyala, berdiri percaya diri di tengah kerumunan warga. Ia tersenyum sinis saat melihat Mbah Karto datang. "Wah, akhirnya sang dermawan kita datang juga. Kami hanya ingin membantu memajukan desa ini. Menyulap tanah mati menjadi tambang emas. Apa salahnya?" Mbah Karto berdiri di tengah jalan desa. Suaranya pelan namun menggema ke seluruh penjuru. "Tanah ini bukan mati. Ia hanya tidur menunggu yang menghargai, bukan menjarah." Pak Darmin tertawa kecil. "Idealismu sudah tua, Mbah. Zaman sekarang butuh investasi, bukan doa." Namun sebelum ia melanjutkan ucapannya, Pak Lurah muncul di antara kerumunan. Ia membawa selembar surat yang telah dicap merah. "Maaf, Pak Darmin. Desa ini menolak kerja sama sepihak. Kami punya hak menolak eksploitasi yang tak melibatkan musyawarah adat. Kami sudah laporkan ini ke kabupaten." Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa warga, namun tak berlangsung lama. Salah satu pria dari tim perusahaan maju dengan nada mengancam. "Kalau kalian menolak baik-baik, kami akan ambil dengan cara kami." Ketegangan menebal. Beberapa pemuda desa mulai mengambil alat seadanya. Cangkul, bambu, bahkan kayu kering. Rian berdiri di depan kelompok itu, tubuhnya tegang. Namun Mbah Karto melangkah pelan ke depan. Ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. Dari ujungnya, menggantung segumpal tanah tambak yang dibungkus kain putih. Ia buka kain itu, dan tanah di dalamnya mengeluarkan aroma asin yang khas. Semua orang terdiam. "Inilah akar dari desa ini," ucap Mbah Karto pelan. "Tanah ini hidup, bukan untuk dijual. Di dalamnya ada rahasia yang bahkan kalian takkan sanggup mengerti. Kekuatan yang bisa menyembuhkan atau menghancurkan jika jatuh ke tangan serakah." Tiba-tiba, langit berubah kelam. Angin pesisir bertiup kencang. Tanpa aba-aba, kabut tebal turun dari arah laut, menutupi pandangan semua orang. Dalam kebingungan itu, terdengar suara seperti genderang ditabuh. Pelan, dalam, dan berulang. Pak Darmin mundur beberapa langkah. "Apa-apaan ini?"
Seorang pria tua warga desa berbisik, "Itu suara tanah bangun." Leluhur menegur. Rian mengambil gulungan dari dalam tasnya. "Kek, ini peta jalur air tambak purba. Kalau benar, maka desa kita di atas jalur penghubung 3 mata air kuno. Kalau mereka gali seenaknya, desa bisa tenggelam." Mbah Karto menatap tajam ke arah para tamu tak diundang. Pilihannya hanya 2. Pergi, atau lihat sendiri bagaimana tanah ini menelan apa yang bukan haknya. Dalam kabut itu, terlihat salah satu truk mulai tenggelam perlahan. Rodanya tak bisa bergerak. Lumpur muncul dari bawahnya, menyeret kendaraan itu pelan-pelan ke dalam tanah. Para pria bersenjata panik, berlari meninggalkan lokasi. Pak Darmin tak sempat kabur. Ia hanya bisa terduduk menatap truk yang amblas separuh badan. Leonard, yang sejak pagi belum sadar akibat kejadian di lorong, digotong dalam keadaan linglung oleh 2 orang asing. Mbah Karto menunduk, membaca doa panjang. Rian berdiri di sampingnya, menggenggam gulungan peta kuat-kuat. Kabut mulai menghilang. Warga kembali berkumpul, kali ini dengan raut wajah percaya dan bersatu. Mereka sadar, tanah mereka bukan hanya sumber rezeki, tapi juga benteng hidup yang harus dijaga. Pagi itu, langit gresik memancarkan warna jingga keemasan, seolah ikut merayakan keberhasilan warga mempertahankan desanya dari para penjajah berkedok investor. Tapi bagi Mbah Karto, semua itu baru permulaan. Ia tahu, kemenangan mereka atas Pak Darmin dan Leonard hanyalah satu gelombang dari badai panjang yang akan datang. Di ruang tengah rumah Mbah Karto, Rian membuka kembali gulungan kulit rusa yang ditemukan di ruang kristal. Peta itu memuat garis melingkar dengan simbol air dan tumbuhan, menunjuk ke satu lokasi tak jauh dari perbatasan desa, sebuah rawa yang selama ini dihindari warga karena dikenal angker. Tempat itu bernama Teluk Sigandu. "Dulu kakekmu pernah bilang, tanah itu pernah bergetar hebat tanpa sebab," kata Pak Hidayat, yang sejak malam sebelumnya memutuskan menetap di rumah Mbah Karto demi keamanan gulungan dan buku. Mbah Karto menatap Rian, lalu berkata, "Kalau di bawah Teluk Sigandu memang ada tambak purba, maka itu kunci semua rahasia ini. Termasuk kenapa Bandeng kita selalu istimewa." Tanpa menunggu lebih lama, mereka membentuk tim kecil. Rian, Pak Rahman, Iwan, dan Pak Hidayat ikut dalam perjalanan. Mereka membawa peralatan sederhana, dan satu tabung kaca yang digunakan untuk menyimpan sampel air. Perjalanan ke Teluk Sigandu memakan waktu hampir 2 jam berjalan kaki, melewati jalan setapak, hutan kecil, dan rawa-rawa dangkal. Sesampainya di lokasi, mereka disambut dengan suara-suara aneh dari balik pohon mangrove, serta bau khas lumpur tua yang menyengat. Di tengah rawa, mereka menemukan batu berbentuk segi 8, sebagian sudah ditutupi lumut. Namun saat Rian menyeka permukaannya, tampak ukiran bandeng melingkar dengan mata terbuat dari batu kristal kecil. Pak Hidayat memeriksa catatan di gulungan dan menemukan kalimat dalam aksara Jawa kuno yang berarti, "Di bawah air ini, tersimpan warisan dari zaman sebelum masa dikenal. Hanya yang datang dengan niat membersihkan, bukan menguasai, yang akan diterima tanah ini." Rian menempelkan telapak tangannya ke batu itu. Beberapa detik kemudian, air di sekitar batu mulai berputar perlahan. Tanah lumpur seperti terbelah, memperlihatkan celah menuju bawah tanah. Mereka pun turun satu persatu, memasuki lorong gelap dengan udara lembab dan dingin. Di ujung lorong itu, terbentang pemandangan yang membuat mereka terdiam. Tambak luas bawah tanah, berisi air hijau berpendar dan dikelilingi struktur batu dengan sistem aliran air yang rumit. Di dinding batu, tumbuh lumut bercahaya dan tanaman air yang tidak mereka kenal. Mbah Karto menjatuhkan lutut. "Allahu Akbar. Ini lebih tua dari yang saya bayangkan." Pak Hidayat mengangguk pelan. "Ini bukan sekadar tambak. Ini laboratorium alami. Warisan ekosistem yang belum pernah tersentuh dunia luar." Rian mengambil sampel air dan dedaunan kecil yang tumbuh di pinggir kolam. Mereka menyimpan semuanya dalam tabung khusus. Namun saat mereka hendak kembali, terdengar suara langkah tergesa dari arah lorong masuk. "Pak Iwan,
yang berjaga di pintu masuk, memberi isyarat agar semua waspada. Seseorang muncul dari kegelapan, membawa senter kecil. Ia bukan warga desa. Tubuhnya tinggi dan kurus, mengenakan jaket hitam dan sepatu but kotor. Di balik jaketnya, tergantung kamera dan alat pemindai. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Saya hanya seorang peneliti," katanya dengan suara serak. "Nama saya Ardan. Saya sudah mengikuti jalur legenda ini selama 5 tahun. Saya mohon, izinkan saya meneliti tempat ini." Rian maju mendekat. "Kalau kamu memang peneliti, kenapa diam-diam masuk dan tidak lewat jalur resmi?" Ardan menunduk. "Karena setiap kali saya coba sampaikan pada atasanku, mereka hanya ingin mengeksploitasi. Mereka sudah kirim orang, termasuk Leonard, untuk merebut semua ini." Mbah Karto menatap Ardan tajam. "Kalau kamu benar-benar tulus, kembalilah ke atas. Dan jangan ambil satu pun dari tempat ini. Warisan ini bukan untuk dijual." Ardan mengangguk, lalu mundur perlahan. Namun dari bayangannya, Rian tahu, pria itu menyimpan niat lain. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, suara ledakan kecil terdengar dari atas permukaan tanah. Pak Iwan memanggil cepat dari ujung lorong. "Kita harus keluar sekarang." Mereka kirim alat berat ke pinggir teluk. Mereka mulai menggali dari sisi lain. Seketika, tambak bawah tanah mulai bergetar. Air beriak, tanaman bergetar, dan dinding batu mengeluarkan suara retakan halus. Cahaya dari air tambak perlahan meredup. "Kalau sistem air ini rusak, kita bisa kehilangan semuanya," ujar Pak Hidayat panik. Mbah Karto berdiri dengan tongkatnya. "Bawa semua yang bisa kita selamatkan. Kita pulang sekarang. Malam ini, kita pertahankan warisan kita, bahkan jika itu artinya kita berdiri sendirian." Langit malam di desa mendung pekat, seakan ikut resah melihat apa yang akan terjadi. Sekembalinya dari Teluk Sigandu, wajah Mbah Karto tampak lebih serius dari biasanya. Di tangannya tergenggam erat tabung kaca berisi sampel air tambak purba. Rian menyimpan gulungan peta dan tanaman bawah tanah yang baru saja ditemukan. Tak satu pun dari mereka berbicara selama perjalanan pulang. Setibanya di rumah, Pak Lurah, para tokoh adat, dan sejumlah warga sudah berkumpul. Kabar tentang penggalian liar di sekitar teluk menyebar cepat, membuat suasana desa kembali memanas. "Kalau mereka buka aliran air purba itu secara paksa, tambak kita bisa mati total," ujar Pak Hidayat. "Air asin akan tercemar, dan seluruh ekosistem tambak modern yang ada sekarang musnah." Mbah Karto berdiri di tengah ruangan. "Kita tidak bisa bertahan dengan kekuatan doa saja kali ini. Tapi juga tak bisa membalas dengan kekerasan. Kita harus cerdik." Rian lalu mengangkat sebuah kantong berisi tanaman air bercahaya dari tambak bawah tanah. "Saya sudah uji cepat di rumah. Tanaman ini punya zat anti polutan alami. Jika kita tebarkan di sekitar teluk malam ini, kita bisa lindungi jalur air agar tidak rusak terlalu jauh." Beberapa pemuda desa langsung berdiri, siap bergabung. Rahman, Iwan, dan 2 lainnya mengambil karung-karung berisi daun dari rumah Mbah Karto. Mereka akan menyusup ke sekitar lokasi penggalian malam ini. Namun jauh di sisi lain desa, dalam sebuah villa sewaan, Pak Darmin duduk bersama Ardan, si peneliti misterius yang mereka temui di tambak bawah tanah. "Jadi, kamu tidak berhasil mengambil sampelnya?" tanya Pak Darmin dengan nada curiga. Ardan menggeleng. "Mereka terlalu cepat kembali. Tapi saya tahu cara masuk kembali lewat jalur bawah. Kita hanya perlu ganggu mereka sedikit agar mereka lengah." Pak Darmin tersenyum sinis. "Bagus. Malam ini juga, aku kirim timku ke bukit sebelah. Biar mereka sibuk di teluk. Kita masuk dari belakang." Sementara itu di rumah Mbah Karto, semua lampu dimatikan. Suasana sunyi. Tapi di balik gelap, strategi disusun rapi. Rian menunjukkan peta cadangan yang ia salin. Jalur masuk dari Bukit Watu Lepek lebih aman untuk membawa bahan pertahanan.
Kita sebar tanaman pembersih ini di 3 titik air utama. Di luar rumah, kabut mulai turun. Angin malam membawa hawa yang tak biasa. Mbah Karto menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, jaga tanah ini malam ini." Tepat pukul 2 dini hari, 2 kelompok bergerak dalam diam. Rian dan para pemuda menyusuri rawa, menebar tanaman purba dalam pola lingkaran. Sementara itu, Ardan dan tim rahasia Pak Darmin bergerak dari sisi utara, mendekati celah Bukit Tua. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa jalur bukit yang mereka lewati telah diberi penanda warisan leluhur. Ukiran batu kecil dengan simbol tertentu yang hanya bisa dibaca oleh darah keturunan penjaga tambak. Di tengah perjalanan, salah satu anak buah Ardan jatuh terperosok ke lubang lumpur yang mendadak muncul. Mereka panik. Ardan memerintahkan untuk tetap lanjut. Tapi tak lama kemudian, kabut berubah menjadi tebal dan berat, seperti tembok. Senter mereka tak mampu menembusnya. "Tunggu, ini seperti bukan kabut biasa," ujar salah satu anak buahnya. "Udara ini terlalu dingin. Seperti dijaga." Di tempat lain, Rian berhenti mendadak. Dari kejauhan, ia melihat cahaya kuning aneh dari arah bukit. Ia segera menghubungi Pak Hidayat lewat radio. "Pak, sepertinya ada yang masuk lewat jalur belakang. Kami lihat cahaya dari arah Watu Lepek." Pak Hidayat menjawab cepat, "Itu jalur tertutup, tak mungkin bisa dilewati orang biasa." Rian menelan ludah. Kalau begitu, mereka bukan orang biasa. Sementara itu, di rumah Mbah Karto, lelaki tua itu duduk diam di teras. Matanya terpejam. Tangannya menggenggam tongkat warisan. Di sekeliling rumah, warga berjaga, memegang obor dan alat seadanya. Namun tiba-tiba, suara nyaring seperti tiupan seruling kuno terdengar dari arah bukit. Pak Lurah datang tergesa. Mbah penjaga bukit telah bangun. Mbah Karto membuka mata. Maka waktunya telah tiba. Ia berdiri, menatap ke arah utara. Panggil semua pemuda. Kita ke Watu Lepek. Warisan itu tak boleh jatuh ke tangan yang tak pantas. Dan malam pun berubah menjadi medan penjagaan, bukan hanya atas tambak dan tanah, tapi atas kehormatan dan kearifan desa yang telah dijaga ratusan tahun. Kabut semakin tebal menggulung desa, menutup pandangan hingga sejengkal ke depan. Di balik semak-semak perbatasan Bukit Watu Lepek, suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti desir napas makhluk besar, berat dan dalam, menggetarkan udara malam. Senter-senter yang dibawa tim Ardan mulai berkedip tak karuan. "Apa ini efek gas rawa?" tanya salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Namun Ardan menggeleng, matanya membelalak ke arah batu tegak di ujung jalur, tempat ukiran bandeng melingkar terpahat dengan mata bersinar kehijauan. "Bukan, ini energi, semacam peringatan." Di sisi lain, rombongan Mbah Karto, Rian, dan para pemuda telah tiba di perbatasan Watu Lepek dari jalur timur. Mereka menyusup perlahan, membawa obor dan kantong berisi tanaman purba yang digunakan untuk penetral racun air. Ketika mereka mendekati bukit, suara seruling tua kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Serak, menggema seperti dari dalam perut bumi. Rian menggenggam gulungan peta, bibirnya bergetar membaca tulisan yang mulai ia hafal. "Jika niatmu tamak, jalan ini akan menutup. Jika niatmu tulus, tanah akan membukakan rahasia." Tiba-tiba, bumi berguncang. Batu besar dengan simbol bandeng melingkar retak di tengah, dan dari dalamnya muncul cahaya kuning keemasan yang memancar seperti matahari mini. Dari cahaya itu, muncul sosok tinggi berjubah hitam, berjanggut putih panjang, dengan tongkat kayu di tangan kanan dan cangkang bandeng di tangan kiri. Wajahnya tidak menakutkan, tapi matanya menatap tajam menusuk hati. Semua orang di tempat itu terdorong mundur oleh tekanan udara. Ardan terjatuh. Lututnya bergetar. Anak buah Pak Darmin saling berpegangan ketakutan. Sosok itu melangkah maju. Suaranya menggema dari tanah. "Apa yang kalian cari di sini? Emas? Ramuan? Tanah? Kalian takkan mendapat apa-apa selain kutukan, jika lupa bahwa semua ini adalah titipan Allah."
Ardan mencoba bicara. Kami hanya ingin tahu rahasia penyembuhan tambak purba untuk ilmu pengetahuan. Penjaga menatap tajam. Ilmu yang tidak dibarengi akhlak hanya menjadi alat penghancur. Pulanglah, sebelum air ini menenggelamkan niat burukmu. Namun tepat saat itu, terdengar ledakan kecil dari arah bawah bukit. Salah satu alat berat yang ditinggalkan sebelumnya oleh tim luar desa meledak, memicu longsoran kecil yang membuat jalur air terbuka. Tanah di sekitarnya runtuh, air tambak purba mulai mengalir keluar ke permukaan dengan deras. Penjaga mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke tanah. Kilatan cahaya menyambar langit, dan hujan deras tiba-tiba mengguyur seluruh wilayah. Tanah menjadi licin. Batu-batu meluncur. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Mundur. Semua mundur ke dataran rendah. Teriak Rahman, memimpin para pemuda desa. Namun di tengah kekacauan, Mbah Karto tetap berdiri tegak, memandang sang penjaga yang kini mulai memudar dalam kabut dan air hujan. Ia menunduk dalam, lalu bicara dengan suara mantap. Wahai penjaga, kami tak akan biarkan warisan ini rusak. Kami akan jaga seperti kau menjaga. Sosok itu mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah batu besar yang kini terbuka, memperlihatkan ruang kecil dengan rak-rak batu berisi gulungan naskah tua, botol tanah liat, dan lambang tambak pertama. Di tengahnya, berdiri sebuah batu persegi panjang dengan simbol bandeng, padi, dan air yang saling melingkar. Penjaga bersuara lirih untuk terakhir kalinya. Simpan ini di tempat tinggi. Bila tangan yang tamak mencium baunya, hilangkan jejaknya. Karena warisan sejati bukan pada benda, tapi pada laku dan hati. Dan dalam satu hembusan angin kuat, sosok penjaga lenyap. Kabut sirna. Hujan reda. Rian bergegas masuk ke dalam ruangan batu, mengambil semua yang bisa diselamatkan. Ia bersama Rahman dan Iwan membawa gulungan, botol kecil, serta lambang tambak purba yang disimpan dalam peti. Mereka keluar saat tanah mulai mereda dari guncangan. Pak Darmin dan Ardan ditemukan tak sadarkan diri di bawah pohon tua. Mereka selamat, tapi lemas tak berdaya. Mbah Karto mengelus lambang tambak purba itu dengan jemari gemetar. Kita selamat, tapi aku yakin ini belum akhir. Rian mengangguk. Wajahnya basah oleh air hujan dan lumpur. Ya, Kek. Ini baru awal dari amanah besar. Pagi di desa itu terasa berbeda. Udara lebih sejuk, langit lebih bersih, dan burung-burung yang biasanya jarang terdengar kini ramai berkicau dari balik pepohonan. Setelah semalaman berjuang menghadapi longsor, hujan deras, dan amukan penjaga warisan tambak purba, seluruh warga mulai berkumpul di pelataran rumah Mbah Karto. Di hadapan mereka, sebuah peti kayu tua kini tergeletak terbuka, memperlihatkan isinya. Naskah-naskah kuno, botol tanah liat kecil, dan lambang tambak purba berbentuk bandeng yang berputar melingkar bersama padi dan aliran air. Semua simbol itu kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena bentuknya yang unik, tapi karena sejarah besar yang tersembunyi di baliknya. Pak Lurah berdiri di samping Mbah Karto, mencoba menenangkan warga yang terus bertanya. Ini semua bukan harta, ujar Mbah Karto perlahan, melainkan amanah. Sesuatu yang harus kita jaga bersama. Rian, yang kini mulai dipercaya sebagai penerus langkah kakeknya, memperlihatkan isi salah satu gulungan yang berhasil mereka selamatkan. Di dalamnya terdapat peta jalur air bawah tanah yang menghubungkan berbagai tambak dari pesisir Gresik hingga Tuban dan Lamongan. Peta itu memuat titik-titik yang dulunya adalah tambak kuno, namun kini sebagian telah berubah menjadi lahan industri atau permukiman. Jika jalur ini terganggu, bukan cuma tambak kita yang rusak, tapi ekosistem pesisir bisa lumpuh, ucap Rian sambil menunjuk garis merah yang mulai memudar. Pak Hidayat, yang telah lama mempelajari sejarah lokal, membenarkan. Ini bukan legenda. Ini sisa dari peradaban tambak kuno Nusantara, sebelum datangnya teknologi asing. Mereka tanam keseimbangan, bukan sekadar panen. Namun suasana yang mulai membaik kembali menghangat saat terdengar bunyi helikopter di kejauhan. Semua mata menengadah ke langit.
Sebuah helikopter hitam berlogo perusahaan besar melayang rendah di atas desa, lalu menjauh ke arah teluk. Sepertinya mereka belum menyerah, bisik Rahman dengan wajah waspada. Pak Lurah memanggil para tokoh adat untuk rapat darurat. Sementara itu, Rian dan Iwan diam-diam membawa lambang tambak purba ke gudang penyimpanan di bawah masjid tua, tempat yang hanya bisa diakses oleh warga kepercayaan. Malam harinya, Mbah Karto memanggil Rian ke ruang tamu. Di depannya sudah disiapkan secangkir air hangat dan sebuah amplop coklat. Rian, waktuku tidak panjang. Aku sudah lihat banyak. Cukup untuk tahu bahwa dunia ini sedang bergeser. Apa yang kita alami bukan hanya tentang tambak atau uang, tapi tentang mempertahankan warisan yang selama ini orang anggap remeh. Rian diam, menatap kakeknya yang kini tampak lebih lelah dari biasanya. Di amplop ini, lanjut Mbah Karto, ada surat tanah. Semua tambak atas namaku, mulai sekarang aku wariskan ke desa. Dikelola bersama. Tapi kamu, yang harus jaga gulungan dan peta itu. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dijaga, agar tak dipakai oleh orang yang salah. Rian menunduk. Matanya berkaca-kaca. Saya akan jaga, kek. Meski dunia menertawakan, saya akan tetap berdiri. Malam itu juga, cahaya aneh muncul dari langit di atas bukit Watu Lepek. Cahaya hijau membentuk pusaran, lalu menghilang perlahan seperti ditelan angin. Sebagian warga melihatnya, sebagian tidak. Namun Mbah Karto menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Penjaga sudah kembali tidur, tapi kita belum boleh lengah. Beberapa hari kemudian, desa kembali tenang. Truk-truk asing pergi. Leonard dan Ardan dikabarkan menghilang dari penginapan mereka tanpa jejak. Pak Darmin pindah dari desa dan menjual semua asetnya secara diam-diam. Namun desas-desus masih berhembus, bahwa apa yang ditemukan di bawah tambak itu belum semuanya terungkap. Dan suatu sore, saat Rian berjalan di pematang tambak bersama Rahman, ia melihat seekor bandeng besar meloncat dari air, sisiknya mengilap seperti perak, dan matanya seolah menatap langsung ke arahnya. Rian mengangguk pelan. Aku tahu, ini belum selesai. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam kabut dan hujan yang mengguncang desa. Warga perlahan mulai kembali ke aktivitas mereka. Tambak-tambak kembali dipenuhi pekerja. Anak-anak berlarian di pematang, dan para ibu sibuk menjemur hasil laut. Tapi satu hal telah berubah. Kesadaran kolektif bahwa tanah yang mereka pijak menyimpan sejarah dan rahasia besar yang tak boleh dilupakan. Rian, yang kini diakui sebagai penerus penjaga warisan, mulai memimpin kelompok pemuda desa dalam mengatur ulang sistem aliran tambak. Dengan bimbingan Pak Hidayat, ia merancang pola pemurnian air berdasarkan gulungan kuno yang dulu dijaga ketat oleh Mbah Karto. Namun pagi itu, datang kabar dari nelayan pesisir. Air laut berubah warna, menjadi kehijauan dengan semburat merah. Ikan-ikan menjauh, dan beberapa bandeng yang dipanen mengeluarkan bau aneh. Ini bukan biasa, Mas, ujar Pak Didik, seorang nelayan senior. Air laut seperti ini dulu hanya muncul kalau ada sesuatu yang bangkit dari dasar. Rian segera memanggil Rahman dan Iwan, lalu membawa sampel air ke ruang penelitian sederhana yang mereka bangun di bekas gudang sekolah. Setelah mencampur air tersebut dengan ekstrak tanaman dari tambak purba, reaksi yang muncul di tabung sangat mengejutkan. Air berubah menjadi hitam dan mengeluarkan uap beracun. Kalau air ini sampai masuk ke tambak aktif, seluruh budidaya bisa mati dalam 2 hari, ucap Rian dengan wajah serius. Di rumah Mbah Karto, suasana kembali tegang. Lelaki tua itu tampak semakin lemah, namun matanya tetap jernih. Ia mendengarkan laporan Rian dengan tenang, lalu menunjuk ke arah peta yang digantung di dinding. Itu bukan air biasa. Itu tanda bahwa gerbang selatan terbuka. Rian mengerutkan kening. Gerbang selatan. Mbah Karto menghela napas panjang. Di balik dasar laut sana, ada tambak yang tak pernah tersentuh manusia. Airnya dijaga oleh makhluk laut dan leluhur yang tak ingin keseimbangannya dirusak. Jika gerbang itu terbuka, artinya ada yang menggali terlalu dalam.
Kabar buruk datang tak lama kemudian. Seorang nelayan dari desa sebelah ditemukan tergeletak di perahu. Mulutnya berbusa. Tangannya menggenggam kerang berwarna emas yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di dalam kerang itu terdapat lembaran kecil dari logam ringan, berisi simbol yang mirip dengan yang ada di buku warisan Mbah Karto. Pak Hidayat yang memeriksa simbol tersebut langsung pucat. Ini bukan dari sini. Ini peringatan. Jika logam ini muncul ke permukaan, artinya mereka sedang mencoba mencuri inti dari tambak abadi. Malam itu, langit di atas laut selatan bergetar. Kilat menyambar tanpa suara. Awan membentuk pusaran seperti mata badai. Warga berhamburan keluar rumah, memandang ke arah lautan. Sementara itu, di kota pelabuhan, terlihat aktivitas mencurigakan di dalam gudang milik perusahaan luar negeri yang sebelumnya terkait dengan Leonard. Truk-truk besar bermuatan drum air dan peralatan pengolahan dipersiapkan untuk dikirim ke laut menggunakan kapal kargo. Di ruang gelap dalam gudang itu, seorang pria berdiri di depan layar besar. Dia bukan Leonard, bukan Ardan, tapi sosok baru, lebih tenang, lebih terencana. Namanya Dr. Rafael, seorang ilmuwan asing yang kabarnya sudah lama mengincar jalur energi di sepanjang pantai utara Jawa. Ia memegang rekaman video dari drone milik Leonard yang merekam semua kejadian di ruang kristal di dalam Watu Lepek. Dr. Rafael berbicara ke timnya dengan bahasa asing. Di bawah desa kecil itu, tersimpan formula kehidupan yang bisa mengganti seluruh sistem medis dunia. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Kembali ke desa, Mbah Karto memanggil Rian ke kamarnya untuk terakhir kalinya. Suaranya lirih, tapi nadanya tegas. Nak, aku tahu waktuku hampir selesai. Tapi perjuanganmu baru dimulai. Aku sudah titipkan semuanya ke kamu. Tapi satu hal yang belum kamu tahu adalah tentang segel ketiga. Rian menatap kakeknya bingung. Segel ketiga. Mbah Karto menggenggam tangan cucunya. Di bawah masjid tua, ada satu ruang lagi, tertutup batu dan air. Di sana ada naskah terakhir yang hanya bisa dibuka oleh orang dengan darah campuran penjaga dan pemurni. Kamu satu-satunya. Rian terdiam. Di matanya, muncul nyala yang belum pernah ada sebelumnya. Ia sadar, apa yang dihadapinya bukan lagi soal tambak atau tanah, tapi soal warisan masa depan. Tentang peradaban yang nyaris dilupakan. Dan malam itu, sebelum bintang-bintang meredup, ia berdiri di teras rumah kakeknya, memandang laut yang memantulkan cahaya merah samar dari kejauhan. Hatinya berbisik, "Aku siap, kek. Apapun yang terjadi, aku akan jaga semua ini." Langkah kaki Rian menyusuri lorong sempit di bawah masjid tua yang berdiri sejak zaman kolonial, hanya diterangi oleh lentera minyak yang dibawanya. Di tangannya, tergenggam kunci kuno berbentuk bandeng melingkar, warisan terakhir dari Mbah Karto sebelum beliau jatuh sakit dan tak lagi bisa bangun dari tempat tidurnya. Lorong itu bukan sembarang ruang penyimpanan. Tak banyak yang tahu bahwa di balik sumur masjid, terdapat ruang rahasia, tertutup batu besar dan air menggenang setinggi lutut. Air itu jernih, namun dinginnya menusuk, seakan menyimpan ribuan cerita yang tak pernah diceritakan. Rian berhenti di depan tembok batu yang berbeda dari sekelilingnya. Di tengah tembok itu, terdapat lubang kunci kecil, persis seperti yang digambarkan dalam gulungan ketiga yang baru semalam ia temukan di balik kitab kuning Mbah Karto. Ia masukkan kunci itu perlahan. Terdengar suara klik. Lalu tembok bergetar. Perlahan terbuka, memperlihatkan ruang batu berbentuk bulat. Dindingnya penuh ukiran tambak, ikan, dan doa-doa dalam aksara Jawa kuno. Di tengah ruangan itu, berdiri meja batu hitam dengan sebuah gulungan emas di atasnya. Gulungan itu dikelilingi oleh air yang tidak bisa ditembus cahaya lentera. Di dinding bagian belakang, terukir kalimat yang membuat bulu kuduk Rian berdiri. Hanya darah campuran yang bisa membuka perjanjian terakhir. Jika salah tangan yang menyentuh, maka tanah akan menolak, dan air akan berubah menjadi racun. Rian perlahan melangkah maju, air di sekeliling meja terbelah seperti membuka jalan. Ia menyentuh gulungan itu dan segera merasa hawa hangat menyelimuti tubuhnya.
Saat membuka gulungan itu, matanya terpaku. Isinya adalah peta tambak dalam bentuk energi, bukan fisik. Jalur-jalur energi tanah, mata air dalam, dan frekuensi suara yang bisa menstabilkan ekosistem laut. Di balik lembar utama, tersemat pesan leluhur. Jika bumi di utara bergemuruh dan laut di selatan memerah, maka warisan ini harus diangkat ke permukaan. Jangan simpan, jangan sembunyikan. Bagikan kepada yang siap menjaga, bukan kepada yang ingin menguasai. Rian menggenggam gulungan itu erat-erat, lalu bergegas keluar. Sementara itu, di rumah Mbah Karto, suasana haru menyelimuti. Lelaki tua itu kini hanya bisa terbaring. Wajahnya pucat, namun senyumnya tetap sama seperti saat ia menebar pakan bandeng di tambaknya dulu. Pak Lurah, Pak Hidayat, Rahman, Iwan, dan para tokoh adat berkumpul di sana. Rian masuk, membawa gulungan terakhir. Semua terdiam saat ia meletakkannya di samping tempat tidur sang kakek. Kek, aku temukan segel ketiga. Isinya bukan lagi tentang air atau tanah, tapi tentang harapan, ucap Rian pelan. Mbah Karto membuka mata perlahan, menatap cucunya. Maka jagalah harapan itu. Karena saat orang lain berburu emas, kita yang harus tanam benih. Detik itu juga, langit bergemuruh pelan. Bukan badai, tapi suara dalam, seolah bumi memberi respons atas perjanjian yang dibuka kembali. Dan dari kejauhan, di laut selatan, terlihat cahaya hijau melingkar naik ke langit. Diam, lalu lenyap. Namun mereka tidak tahu bahwa di atas kapal besar yang berlayar tanpa izin ke tengah lautan, Dr. Rafael tengah memantau layar besar yang menampilkan titik-titik energi di pesisir utara Jawa. Segel ketiga sudah terbuka, gumamnya sambil menyeringai. Mereka kira mereka sudah menang, padahal mereka baru saja membuka jalan bagi kami untuk masuk. Di dalam kapal itu, alat-alat berat dipersiapkan. Sinyal sonar dipasang. Kamera bawah laut mulai merekam. Target mereka, lokasi pusat tambak purba terakhir, yang belum pernah disentuh siapapun sejak ratusan tahun lalu. Kembali ke desa, Rian duduk di tepi tambak yang airnya kini kembali tenang. Ia menatap langit, lalu menutup matanya. Kalau mereka datang lagi, kali ini, aku sudah siap. Matahari baru saja terbit ketika gelombang besar menghantam tepian tambak di sisi selatan desa. Para nelayan yang sedang memeriksa jaring pagi mereka terlempar ke perahu. Panik oleh kekuatan air yang tiba-tiba naik 3 kali lipat dari biasanya. Air bukan hanya deras, tapi juga membawa serpihan logam dan batu berkilau yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sementara itu, di pusat desa, Rian baru saja selesai menyalin isi gulungan ketiga ke dalam peta digital sederhana yang ia simpan di ruang kerja. Ia tahu waktu mereka tak banyak. Setelah kejadian semalam dan munculnya cahaya hijau dari laut, tanda-tanda gangguan semakin nyata. Tiba-tiba, Pak Rahman datang terburu-buru, nafasnya terengah. Rian, kita kehilangan sinyal dari alat pelacak air tambak. Semua jalur dari laut selatan ke kolam induk tiba-tiba mati. Rian berdiri cepat, matanya menatap ke arah perbukitan. Cek semua jalur cadangan. Hubungi Iwan, pastikan pos jaga di Teluk Sigandu tetap hidup. Kalau mereka masuk dari sana, kita tak punya banyak waktu. Sementara itu, jauh di tengah laut, kapal penelitian milik Dr. Rafael telah menurunkan robot penyelam otomatis ke dasar laut. Di layar mereka, tampak struktur batu berbentuk spiral, mirip dengan ukiran di gulungan ketiga. Air di sekitarnya berwarna kehijauan, bergerak perlahan seperti hidup. Luar biasa, bisik Dr. Rafael. Mereka menyimpan pusat keseimbangan itu tepat di bawah tambak pesisir ini. Salah satu teknisi di sisinya tampak gelisah. Tapi Tuan, sistem sonar kita terganggu. Ada sesuatu di bawah sana yang menghalangi sinyal. Rafael hanya tersenyum. Kita akan pecahkan segelnya dengan kekuatan. Mereka sudah terlalu lama memonopoli warisan ini. Tanpa mereka sadari, kamera bawah laut yang menyorot dasar spiral itu mulai menangkap sesuatu yang tak biasa. Di sela-sela batu spiral,
Terlihat gerakan lambat seperti tentakel atau akar laut yang bercahaya merah. Layar berkedip sesaat, lalu mati total. Kembali ke darat, di pos pengamatan bukit, Iwan melaporkan bahwa 3 titik pemantauan cahaya energi yang sebelumnya tenang kini menyala merah, tanda adanya penyusupan atau aktivasi dari luar sistem tambak. Rian langsung memanggil seluruh tim. Di ruang balai desa, berkumpul para pemuda, tokoh adat, dan beberapa nelayan senior. Di tengah meja bundar, Rian membentangkan salinan gulungan ketiga, menunjukkan satu titik yang selama ini belum disentuh. Inilah pusat energi tambak purba, yang diaktifkan hanya jika semua jalur tambak terganggu. Dan sekarang, mereka hampir menyentuhnya dari bawah laut. Pak Hidayat mengangguk. Kalau itu terbuka dengan paksa, tidak hanya tambak yang rusak, tapi juga keseimbangan arus laut utara bisa kacau. Bisa terjadi badai mikro yang menghantam seluruh garis pesisir. Rian berdiri. Kita tak bisa hanya menunggu. Kita harus ke pusat spiral. Kita aktifkan segel alami dari atas, sebelum mereka membongkarnya dari bawah. Namun saat mereka bersiap, terdengar suara deru dari langit. Drone-drone kecil melayang rendah di atas desa. Beberapa di antaranya menjatuhkan sensor-sensor kecil ke tambak, seolah memindai kandungan air secara langsung. Warga berhamburan, sebagian mencoba mengusir drone dengan bambu dan jaring ikan. Satu drone berhasil ditangkap dan dibawa ke balai desa. Rian memeriksanya. Di dalamnya, tertulis, Property of Global Hydrotech Labs. Rafael sudah mulai, bisik Rian dengan rahang mengeras. Malam itu, di rumah Mbah Karto yang kini lebih sepi, Rian berdiri sendiri menatap langit. Bintang-bintang tampak kabur, seakan langit pun gelisah. Ia membuka gulungan ketiga sekali lagi. Di bagian paling bawah, terdapat satu kalimat yang belum ia sadari sebelumnya. Jika laut mulai memakan daratan, kembalikan segel pada asalnya. Darah penjaga dan pemurni harus bersatu di atas pusaran. Rian terdiam. Ia mulai memahami bahwa untuk menyelamatkan warisan ini, ia harus kembali ke pusat spiral. Namun kali ini, bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai pengaktif terakhir. Dan jauh di tengah laut, Rafael bersiap menurunkan alat pengeboran ultrasonik, tak peduli bahwa sesuatu sudah menunggu di kedalaman. Angin dari laut membawa aroma aneh. Bukan bau amis ikan, bukan pula asin air laut, melainkan bau besi dan getah tumbuhan yang membusuk, tanda bahwa sesuatu dari dasar laut telah terganggu keseimbangannya. Di pesisir Teluk Sigandu, air tambak mulai berubah keruh. Beberapa ikan mengambang di permukaan, sesak, seolah arus kehidupan mereka diputus secara tiba-tiba. Di tengah kekhawatiran itu, Rian dan timnya bersiap menuju pusat spiral, sebuah lokasi terlarang yang selama ratusan tahun hanya disebut dalam cerita rakyat. Menurut peta warisan leluhur, lokasi itu berada di pertemuan 3 jalur air utama, dari tambak utara, sungai kecil dari timur, dan arus laut dari selatan. Tempat itu dijuluki warga tua sebagai pusaran kehidupan. Rian tahu, hanya darah penjaga dan pemurni yang bisa masuk tanpa dihukum tanah. Dan hanya dengan darah itu, segel bisa diaktifkan dari dalam, bukan dari luar seperti yang dicoba oleh Dr. Rafael. Di Masjid Tua, Pak Hidayat menyerahkan kalung yang dulu milik istri pertama Mbah Karto, seorang perempuan pemurni air dari kalangan keturunan ulama tambak. Ini milik nenekmu, Rian. Dia bukan sekadar pendamping Mbah Karto. Dia adalah pemurni, penjaga arus dari sisi timur. Kamu adalah darah gabungan terakhir. Sementara itu, di tengah laut, Dr. Rafael menekan tombol pengaktifan bor sonar ultrasonik. Getaran halus menjalar dari dasar laut, mengarah ke pusat spiral. Tapi sebelum pengeboran dimulai, salah satu teknisinya menjerit. Layar pengawas memperlihatkan makhluk besar seperti belut laut bercahaya, berenang cepat dan menabrak kamera bawah laut. Ini bukan ikan biasa. Ini penjaga spiral, bisik salah satu awak kapal dengan suara gemetar. Rafael tidak peduli. Teruskan. Kalau makhluk itu muncul, kita akan tangkap.
Semua bisa dibeli. Namun di saat yang sama, di atas tanah, Rian dan timnya tiba di lokasi yang ditunjukkan peta. Di sana, mereka menemukan lingkaran batu besar terendam air dangkal, dengan satu batu menonjol di tengahnya. Batu itu memiliki ukiran menyerupai mata air bertemu sirip ikan. Rian berjalan pelan mendekati, membuka gulungan terakhir, dan mulai membaca potongan ayat kuno yang ditulis di sana. Ya Allah, dengan niat menjaga, bukan merusak, kami buka kembali pusaran ini. Saat tangannya menyentuh batu, cahaya biru menyebar dari bawah tanah. Tanah bergetar pelan, dan air di sekitar batu mulai naik ke udara membentuk pusaran perlahan. Rahman dan Iwan mundur, memegangi jaring penyeimbang energi yang sudah disiapkan. Tiba-tiba, langit di atas mereka menghitam, bukan karena awan hujan, tapi karena awan garam, fenomena langka yang hanya terjadi saat tekanan laut bawah tanah naik drastis. Di kapal, Rafael panik. Pengeboran macet. Kamera putus total. Sinyal komunikasi terputus. Suara seperti ratapan dalam air terdengar dari pengeras gelombang sonar mereka. Semua awak gemetar. Di bawah kapal, batu spiral besar mulai berputar sendiri, membentuk medan energi yang menelan semua alat-alat buatan manusia. Air laut berwarna merah tua mulai naik ke permukaan, menandakan bahwa penjaga terakhir telah bangkit. Kembali di darat, Rian berdiri di atas lingkaran batu, tubuhnya dikelilingi cahaya biru dan kilatan petir kecil dari pusaran yang muncul di bawah kakinya. Ia mengangkat gulungan di tangan kanan, dan kalung warisan di tangan kiri. Dari langit, kilat menyambar tanah, lalu merambat ke pusaran, menyatu dengan air. Dan dari tengah lingkaran itu muncul sebuah kristal hijau sebesar kepala manusia, melayang di udara, mengeluarkan getaran yang membuat seluruh desa seakan hidup. Mbah Karto, yang dirawat di rumah, membuka mata tiba-tiba. Ia tersenyum. Air mata menetes di sudut matanya. Warisan itu sudah bersatu kembali. Pak Lurah yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berkata pelan, "Allah, ini bukan legenda. Ini nyata." Namun belum selesai semuanya. Dari pusaran, muncul satu bayangan besar, perlahan naik. Sosok itu seperti manusia, tapi dengan sisik dan mata bening seperti air. Ia membawa tombak cahaya, dan berdiri di hadapan Rian. "Engkau, yang kami tunggu," suaranya bergema dalam kepala Rian. "Jangan izinkan mereka menyentuh kedalaman ini lagi. Segel ini hanya bertahan jika dijaga oleh laku yang lurus." Rian mengangguk. "Saya akan jaga, dengan seluruh hidup saya." Sosok itu lalu tenggelam perlahan. Pusaran menutup, dan kristal turun ke tangan Rian. Kilatan terakhir menyambar langit, lalu hilang. Di laut, kapal Dr. Rafael pecah tanpa suara, perlahan tenggelam ke kedalaman. Tak ada ledakan, tak ada sisa. Hanya air yang kembali tenang, seakan menelan semua ambisi manusia. Dan desa itu kembali sunyi. Tapi semua tahu, hari itu adalah hari sejarah berubah. 3 hari telah berlalu sejak pusaran tambak purba ditutup kembali oleh tangan cucu penjaga. Desa itu kini berubah. Bukan hanya tambaknya yang kembali jernih dan menghasilkan ikan yang lebih sehat, tapi juga semangat warganya. Mereka tak lagi menganggap tanah dan air sebagai ladang ekonomi semata, tapi sebagai tanggung jawab suci, titipan yang harus dijaga bersama. Di rumah tua yang menghadap ke tambak utama, Mbah Karto terbaring lemah. Tubuhnya tak lagi bisa banyak bergerak, tapi matanya masih memandang penuh makna ke arah luar jendela. Pagi itu, Rian duduk di samping ranjang, memegang tangan kakeknya. "Kek, semuanya sudah kembali tenang. Kristal pusaran kini kami simpan di ruang bawah masjid, sesuai wasiat. Gulungan ketiga sudah aku duplikat, dan versi aslinya terkunci di ruang pendingin bawah tanah. Warga juga sudah sepakat, tidak satu pun akan menjual lahan tambak keluar. Semua dikelola bersama." Mbah Karto menatap cucunya dengan senyum pelan. "Bagus, Nak. Kalau begitu, aku bisa tenang." Pak Lurah, Pak Hidayat, Rahman, dan Iwan masuk ke ruangan. Mereka berdiri dalam diam,
menyaksikan bagaimana satu generasi penjaga menutup mata untuk terakhir kalinya, dan satu generasi baru berdiri siap di tempatnya. Udara pagi itu lembut. Dari jendela, terlihat bandeng pertama musim panen melompat tinggi dari permukaan air, memercikan cahaya matahari pagi ke udara. Seolah memberi hormat kepada sang penjaga yang telah menuntaskan tugasnya. Tak ada lonceng. Tak ada sirine. Hanya tangis tenang dan senyum kecil dari orang-orang yang tahu bahwa apa yang diwariskan Mbah Karto bukan hanya uang 300 miliar, bukan hanya tanah atau tambak, tapi pelajaran tentang keikhlasan dan kekuatan menjaga sesuatu yang tak bisa dibeli dengan apapun. Seminggu kemudian, sebuah prasasti batu berdiri di depan masjid desa, bertuliskan, "Di tanah ini, pernah hidup seorang kakek tua yang menolak menjadi kaya sendirian. Ia memilih berbagi, dan mewariskan bukan hanya harta, tapi juga harapan, keberanian, dan doa." Dan di bawahnya tertera, Mbah Karto, penjaga tambak dan kehidupan. Rian kini memimpin lembaga tambak warisan pusaka, sebuah badan adat yang mengatur segala aktivitas tambak berbasis keseimbangan alam dan nilai luhur leluhur. Teknologi tetap digunakan, tapi dengan batas yang jelas dan kesadaran spiritual. Masyarakat luar mulai berdatangan, bukan untuk membeli tanah, tapi untuk belajar. Para peneliti, mahasiswa, bahkan tokoh-tokoh dunia mulai mencatat bahwa desa kecil di pesisir Gresik telah menjadi contoh perpaduan ilmu modern dan warisan kuno yang berjalan beriringan. Dan setiap sore, saat matahari perlahan tenggelam di balik tambak, Rian duduk sendiri di pematang, memandangi air tenang di depannya. Ia tahu, badai bisa datang kapan saja. Tapi ia juga tahu, warisan itu kini ada di tempat yang benar. Sebab warisan sejati, bukan yang disimpan di brankas, tapi yang ditanam di hati.